Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wah sekalian para penyimak kajian rutin ya ngaji kitab Gunul dari kitab-kitab para ulama. Di kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji syarah kitab Arba'in ya, hadis Arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi ya hadis-hadis ini, dan kita ngambil syarahnya dari ulama seorang ulama ya yang bernama Ibnu Daqiqil Aid. Ini syarah yang cukup bagus ya, memuat penjelasan penting ya dari setiap hadis-hadis dari hadis Arba'in ini, walaupun tidak terlalu panjang ya, ringkas tapi cukup padat ya syarahnya ini. Di materi sebelumnya ya hadis ke-6 kita masih ada sedikit sekitar satu paragraf ya yang belum kita selesaikan ya sebelum kita masuk ke materi yang baru ya, hadis yang baru ya, tentang agama adalah nasihat ya, hadis ke-7, yaitu dari paragraf khossallahu ya. Silahkan kalau ada kitabnya bisa menyimak langsung atau bisa langsung lihat ke layarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khossallahu ta'ala jinsal hayawani, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghususkan jenis hewan. Ya, hewan di sini maksudnya secara umum ya, tidak hanya hewan yang kita tahu istilah hewan ya, karena hewan di sini termasuk juga manusia. Ya, khususnya para ulama ahli mantik ya itu, atau para ulama yang ahli dalam ilmu logika memaknai ya, mendefinisikan hayawan itu adalah jismun hassas ya, fisik yang merasa ya, fisik yang bisa merasa ya, sehingga kalau al-hayawan dimaknai sebagai jismun hassas, maka tercakup ya ke dalam makna hayawan ini hewan-hewan ya yang kita tahu, yang kita kenal dengan berbagai jenisnya ya. Nah, termasuk juga manusia ya, termasuk ke dalam kelompok al-hayawan. Ya, sehingga manusia itu dibedakan dengan hewan-hewan yang lain ya sebagai al-insanu hayawanun natik. Ya. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Dalam arti hewan di situ jismun hassas. Jasad ya, atau fisik yang bisa merasa. Ya, ini untuk membedakan dengan tumbuhan, misalnya nabat ya. Begitu. Dia bukan jismun hassas ya, tidak termasuk hayawan. Adapun binatang-binatang yang lain ya dipahami sesuai dengan kekhasannya masing-masing ya. Kalau manusia pada natiknya, pada berpikirnya, sedangkan hewan-hewan yang lain tidak berpikir. Ya, ada misalnya al-asadu hayawanun muftarish. Ya, singa itu adalah hewan yang yang buas gitu ya, dan sebagainya. Ibnu Daqiqil Aid mengatakan, ini masih kaitannya membahas tentang hati ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan jenis hewan bihadzal udwi, dengan anggota tubuh ini, yaitu maksudnya hati. Ini membahas tentang al-qalbu ya. Wa auda'a fihi, dan Allah menyimpan di dalamnya tanzimal masalihil maqsudati, pengaturan kemaslahatan yang dimaksud, yang menjadi tujuan. Fatajidul bahaima, maka kamu mendapati ya, menjumpai hewan-hewan ala ikhtilafi anwa'iha, di atas aneka ragam ya macamnya,
ya, keanekaragaman macamnya, tudriku bihi masalihaha. Ya, tudriku ini fa'ilnya dhamir hiya ya, kembali ke al-bahaim. Ya, karena jamak yang tidak berakal, bahaim itu diganti dengan domirnya domir hiya ya, tidak dengan domir hunna ya. Jadi hiya ini kembali kepada al-bahaim. Hewan-hewan itu dengan Allah memberikan hati ya, jadi hati ini oleh Allah berikan kepada manusia, kepada hewan-hewan yang lain. Ya, berarti selain hewan Allah tidak memberikan hati ya, kepada tumbuhan ya, kepada yang lain-lainnya itu Allah tidak memberikan. Ya, dan Allah menyimpan di dalam hati itu pengaturan berbagai kemaslahatan ya. Kita bisa mendapatkan di dalam hewan-hewan itu bisa mengetahui ya dengan hati itu kemaslahatan-kemaslahatannya wa tumayyizu bihi. Ya, dan hewan-hewan itu bisa membedakan dengan hati itu madorroha, kemadorotannya, min manafiha, dari manfaat-manfaatnya. Tsumma khassallahu naw'al insani, kemudian Allah mengkhususkan naw'al insan ya, macam manusia. Ini dalam ilmu mantik ada istilah naw ya, ada jinsun, ada nau'un. Ya, misalnya jinsunnya apa, jenisnya hayawan. Nau'nya macam dari hayawan itu apa, al-insan. Itu disebut dengan nau. Ya. Begitu. Ketika mendefinisikan di dalam pembahasan ilmu mantik ya, ketika mendefinisikan itu dengan jinsun qarib ya, ditambah dengan faslun ya dalam ilmu mantik. Ya, kalau kita mendefinisikan al-insan misalnya naunya ya, kita definisikan al-insan itu hayawanun ya, hayawan itu jinsun qarib. Ya, lalu pembeda dari hewan-hewan yang lain apa? Natikun, yang berpikir ya. Sehingga manusia itu didefinisikan al-insan hayawanun natik. Ya, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi nau ya, macam manusia Allah mengkhususkan daripada yang lainnya min sairil hayawani, dari seluruh hewan-hewan bil akli, dengan akal ya. Makanya dikhususkan natik, yang berpikir, hewan yang berpikir manusia. Wa dhafahu ilal qalbi, dan Allah menambahkan akal itu kepada hati. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi, ya, tidakkah mereka berjalan di muka bumi, fatakunu lahum qulubun, maka menjadilah ya dalam diri mereka hati-hati yang berakal ya, yang memahaminya, au adzanun yasma'una biha, atau pendengaran yang mendengarkan dengannya ya. Nah, di sini disebutkan qulubun yaqiluna biha, hati yang berakal, hati yang memahami. Berarti ini menunjukkan perbedaan antara hati yang Allah berikan kepada manusia dan kepada hewan-hewan yang lain. Bahwa hati manusia itu sudah dibarengi ya dengan adanya akal. Sehingga hati itu bisa memahami akal. Wa qad ja'ala Allahul jawariha, dan sungguh Allah telah menjadikan anggota-anggota badan musakharatan lahu ya, ditundukkan baginya, maksudnya bagi bagi akal, pemuti'atan ya. Karena akal ini bersambung dengan hati gitu ya. Dan juga menjadi taat. Anggota badan itu akan mengikuti akalnya, mengikuti hatinya. Famastaqarra fihi, maka apa yang menetap ya, menetap di dalamnya, zaharu 'alaiha, dia akan nampak, yang menetap itu akan nampak di atas anggota badan. Hanya ini kembali ke jawarih. Ya, jadi yang sudah tertanam ya, istaqarra, yang sudah tertanam di dalam hati, yang menjadi keyakinan atau di dalam akal dari
dari pemahaman itu bisa sampai kepada keyakinan. Nah, pada akhirnya akan nampak ya di dalam perbuatan kita ya, yang dilakukan oleh anggota badan kita gitu. Sehingga inilah mengapa yang menjadi alasan pentingnya kita menuntut ilmu agar mengisi akal kita itu dengan ilmu agar yang lahir ya dalam amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan itu sesuai dengan ilmu tersebut. Ya. Wa amilat ala ma'nahu dan dia beramal ya di atas maknanya. Ya, makna yang tertanam ya di dalam akal dan hati tersebut. In khairan fa khairun, jika dia baik maka itu baik. Ini in khairan, kata khairan ini adalah khobar kana ya, kananya dibuang. Asalnya in kana khairan. Kananya dibuang. Asalnya in kana khairan fa khairun. Ya fa asalnya fa khairun itu fa huwa khairun. Khairunnya khobar dari mubtada yang dibuang. Dan dia menjadi jawab syarat dari in. Wa in syarran fa syarrun. Dan jika buruk maka menjadi buruk pula. Ya, gitu. Ini sama ya. Ini irobnya. Fa idza fahimta hadza dhahara laka qaulu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu telah memahami ini, maka nampaklah bagimu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ya, ketahuilah sungguhnya di dalam jasad itu adalah satu gumpal daging, idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, apabila dia baik maka baik seluruh tubuhnya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya, ala wa hiyal qalbu, ketahuilah sungguhnya dia itu adalah hati. Jadi itu makna dari kenapa hati ini menjadi raja yang diikuti oleh seluruh anggota tubuh kita ya. Nas'alullah al-azima, ya kita memohon kepada Allah yang maha besar, an yusliha fasada qulubina, untuk memperbaiki kerusakan hati kita. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinika, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulubi, wahai yang merubah ya hati, yang merubah-rubah hati, membolak-balikan hati, sarif qulubana ila ta'atik. Ya, palingkanlah hati-hati kami ini kepada ketaatan kepadamu. Ini doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjaga ya hati kita semua untuk tetap di dalam hidayahnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke hadis yang berikutnya, ya al-haditsus sabi'. Hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ya, qulna, kami bertanya, liman, bagi siapa? Lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitabnya, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan bagi para pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Masyarakat secara keumuman, artinya rakyatnya, selain daripada pemimpin. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Baik, ikhwah sekalian, barangkali ada yang mau membaca ya, coba membaca penjelasannya, silakan kalau ada yang siap. Silakan dinyalakan aja mic-nya kalau siap. Pak Hafik ya, insyaallah. Silakan Pak Hafik. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa li Dari radhiyallahu anhu ghairu hadzal hadis. Ghairu atau ghairu, Pak? Ghairu saya. Ghairu ya. Jadi apa kedudukannya? Nah. Ghairu itu ada laisa. Laisa itu fungsinya apa?
Mubtada, Ustaz. Bukan, laisa itu kan termasuk akhwat kana, Pak ya. Jadi memarfukan isim dan memansubkan khobar. Kenapa Khobar. dibaca ghairu? Karena dia menjadi apa? Khobar laisa. Isim, Pak, jadi isim. Cuman dia Isim dikaitkan laisa, saya. ya, karena li kan li tamimid dari itu kan jar majrur. Ya, jar Nah, majrur tidak mungkin jadi isim. Ya, nah, maka dia jadi khobar yang didahulukan, khobar laisa yang didahulukan. Ya, lanjut. Ustaz. Wan nasihatu kalimatun jami'atun maknaha iron jumlatan Irodatu khair jumlatil khairi. irodatu jumlati. Oh, pakai alif lam saya. Iro Jumlati khairin. Kalau sini nggak ada alif lam, Ustaz. Oh iya, di dalam buku yang lain tidak ada ya. Kalimatun jami'atun maknaha irodatu jumlatil khairi, jumlatin. Pak, sama di saya juga. Oh, al khairi pakai alif lam saya. Pakai alif lam. Kalau Bapak nggak ada? Nggak ada, Ustaz. Oh iya. Kalau tidak ada berarti tanwin, khairin gitu ya. Khairin. Hiya zatu, Ustaz. Irodatu jumlatil khairi hiya zata, Pak ya. Hiya zata lahzil mansuhi lahu. Terus? Wahia min wajizil asma'i wa mukhtasaril kalami wa laysa fi kalamil arabi kalimatun mufradatun Iya. yustawfa. Yastaufi. Maklum saya. Eh, Yastawfi iya maklum. Yastawfi bihal ibaratu an makna hadhil kalimati. Kama qalu fil bihal ibarata. Yastawfi bihal ibarata an makna hadhil kalimati. Kama qalu fil fallahi laisa fi Bukan falahi, kalamil Pak. arabi. Tidak pakai tasdid. Oh, Falahi. bukan. Kalau Kan falahi bukan petani. Petani. Nah, misalnya. Kama qalu fil falahi laisa fi kalamil arabi kalimatun ajma'a li khairad dunya wal akhirati minha. Laisa fi kalamil arabi kalimatun ajma'u. Ajma'u. Iya. Ini sifat dari kalimatun. Li khairai itu musanna, Pak. Musanna saya. Ya, li khairai ad-dunya wal akhirati. Li khairai dunya wal akhirati minha. Iya. Wa makna qawluhu ad-dinun nasihatu ay wa makna qawlihi ad-dinun nasihatu nasihatu ay imaduddini wa qiwamihi an-nasihatu wa qiwamuhu nasihati kaqaulihi. Tidak mudah udah saya. Tidak mudah pilih saya. Bukan nasihatu, ini khobar. Wa qiwamuhu an-nasihatu. Kaqaulihi Arafatun. Al-hadu arafatun. Arafatun, khobar. Arafatun ibaduhu mu'azzamuhu Wa mu'zamuhu. Mu'zamuhu. Wa mu'zamuhu. Ya, sampai situ dulu, Pak. Kita jelaskan, insyaallah.
Jadi kata Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah, Tamim Ad-Dari ini laisa li Tamim Ad-Dari ghairu hadzal hadis. Seorang sahabat ya Tamim Ad-Dari tidak meriwayatkan hadis dari Nabi ya selain daripada hadis ini. Kecuali memang ada cerita beliau ya di dalam Sahih Muslim tentang yang asalnya dia itu seorang yang Kristen ya, sebelum masuk Islam pernah terdampar di sebuah pulau ya bersama rekan-rekannya, ada 30 orang ya kalau tidak salah. Lalu kemudian ada binatang itu jasasa, ini berkenaan dengan Dajjal ya, ketika menceritakan tentang Dajjal itu di bawah ya ada orang yang besar yang sedang diikat. Nah, itu bisa dilihat tentang hadis itu yang menceritakan tentang kisahnya Tamim Ad-Dari, yaitu salah satunya menanyakan tentang apakah sudah diutus Nabi Muhammad. Ya, dari situ kemudian Tamim Ad-Dari ini mencari Rasulullah dan kemudian masuk Islam. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari ya radhiyallahu anhu tentang agama adalah nasihat ini. Nasihat itu kemudian menjelaskan tentang kata nasihat. Nasihat itu adalah kalimatun jami'atun, kata yang mengumpulkan banyak makna. Ya, maknanya adalah iradatu jumlatil khairi, menginginkan sejumlah ya kebaikan atau banyak kebaikan. Ya. Hiyazata lahdi al-mansuhi lahu. Ya, hiyazata yang menempati hiyazata itu. Menempati lahza. Lahza itu lawan dari lafzun ya, sesuatu yang diamati ataupun makna yang ada pada nasihat itu ya, lahdzal mansuhi lahu. Ya. Sehingga makna nasihat itu ya maknanya umum. Makanya nanti ketika dikatakan bahwa nasihat itu lillahi ya wali kitabihi wali kitabillah wali rasulillah ya wali rasulihi, itu dinisbatkan kepada siapa ya dengan yang berbeda, itu memiliki perbedaan makna ya sesuai dengan yang sesuai. Ya, nasihat kepada Allah maknanya apa? Nasihat kepada kitab Allah maknanya apa? Ya, dengan mana-mana yang sesuai, sehingga nasihat itu maknanya sangat luas, mengumpulkan banyak makna ya, dan seluruh makna itu kembali kepada makna ya menginginkan kebaikan. Menginginkan banyak kebaikan, dan kebaikan itu pada aspek-aspeknya memiliki yang sesuai dengan masing-masingnya. Ya, wahia min wajizil asma'i, dan dia termasuk nama-nama yang ringkas ya, yang pendek, wa mukhtasaril kalami ya, perkataan yang ringkas. Walaysa fi kalamil arabi kalimatun mufroda, dan tidak ada di dalam perkataan orang-orang Arab, bahasa Arab, suatu kalimat yang satu kata mufrodah. Yastaufi biha ibarata, yang dia mencakup ya dengan kalimat tersebut ya pengungkapan ibarah an makna hadhil kalimat, daripada ya dari makna kalimat ini. Jadi tidak ada dalam bahasa Arab itu kata yang lebih bisa mengumpulkan berbagai makna dibanding kata nasihat ini. Kama qalu, sebagaimana juga di dalam kata al-falah. Ini ada al-falah juga sama-sama jami'ah. Ya, mengumpulkan banyak makna. Laisa fi kalamil Arab kalimatun ajma' li khairai dunya wal akhirati minha. Tidak ada di dalam perkataan orang Arab itu satu kalimat yang lebih mengumpulkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Itu falah kemenangan. Sehingga di dalam azan kita dipanggil hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan, ya, keberhasilan. Artinya itu sudah mencakup seluruh keberhasilan. Baik keberhasilan duniawi maupun keberhasilan ukhrawi. Gitu ya.
Wa makna qaulihi ad-dinun nasihat, dan makna sabda beliau agama itu adalah nasihat, ai imaduddin wa qawamuhu atau qiwamuhu, yaitu adalah tiang agama, penegak agama, ya yaitu adalah nasihat. Sebagaimana juga sabda beliau yang lain ketika mengatakan misalnya al-hajju arafah, haji itu arafah. Bukan berarti bahwa haji itu hanya arafah saja, bukan. Maksudnya adalah ya, imaduhu tiangnya, wa mu'dhamuhu yang bagian yang paling besarnya, yang paling rukun yang paling kuatnya ya adalah Arafah. Ya, jadi maknanya adalah penopang ataupun tiang yang paling kuat bagi agama ini adalah nasihat. Karena sebenarnya nasihat ini berkaitan dengan ditegakkannya agama Islam ini. Gitu ya. Kalau tidak ada nasihat, tidak dilaksanakan nasihat ini, maka tidak tegak agama itu. Ya, tentu dengan makna-makna masing-masing yang sesuai ketika nasihat itu disematkan kepada siapa gitu ya. Nah, di sini nanti akan dirinci nasihat yang disebutkan oleh Rasulullah ya kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, itu akan dirinci makna-maknanya apa saja. Ya, baik, ada lagi yang mau baca? Yang lain mungkin mau mencoba. Ya, kalau tidak ada saya lanjut saja biar cepat. Wa amma tafsiru nasihati wa anwa'iha. Adapun wa anwa'uha ya, wawunya atau ke tafsiru. Penafsiran nasihat dan macam-macam dari nasihat itu, faqala al-Khattabi wa ghairuhu. Imam Al-Khattabi dan yang lainnya minal ulama daripada ulama berkata ya. Imam Khattabi di antara yang syarah ya hadis-hadis. An-nasihatu lillahi ta'ala ya. Nah, kemudian mulai menjelaskan nasihat kepada Allah. Jadi ketika Rasul mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat, "Liman?" Bagi siapa nasihat itu? Rasul menyebut lillahi, bagi Allah. Nah, apa makna nasihat bagi Allah itu? Beliau menyebutkan maknanya munsharifun ilal imani. Ya, maknanya dialihkan kepada iman. Makna nasihat itu dialihkan ya beralih atau tertuju ya kepada iman bihi kepada Allah. Jadi nasihat kan tadi nasihat itu iradatu jumlatil khair. Ya kan? Jadi ketika kita nasihat kepada Allah, apa kebaikan yang bisa kita lakukan gitu kan kepada Allah itu? Yang pertama yang paling dasar adalah beriman kepada Allah. Ya kan? Wa nafi syirki anhu, meniadakan sekutu ya darinya, wa tarkil ilhadi fi sifatihi, dan tidak apa namanya menafikan, tidak menafikan, meniadakan sifat-sifatnya yang telah disebutkan olehnya. Wa wasfihi bi sifatil kamali, dan pensifatannya dengan sifat-sifat kesempurnaan, wal jalali kuliha, dan kemuliaan seluruhnya, wa tanzihihi, ini semuanya atop ke imani ya, dan mensucikannya al-jami'in naqaisi, dari seluruh kekurangan-kekurangan, wal qiyami bi ta'atihi, menjalankan ketaatannya, wajtinabi maksiati, menjauhi maksiatnya, maksiat kepadanya, wal hubbi fihi, ya mencintai karena Allah, wal bugdi fihi, benci karena Allah, wa jihadi man kafara bihi, berjihad melawan orang yang kufur kepadanya, wal i'tirafi bi ni'matihi, mengakui nikmatnya, wa syukri 'alaiha, dan juga mensyukuri nikmat tersebut, wal ikhlasi fi jam'il umuri. Ya, maaf ininya saya lupa ini. Dan ikhlas dalam seluruh urusan ya, wa du'a ila jami'il awsafil madhkurati, ya, dan berdoa kepada sifat-sifat seluruh sifat-sifat yang disebutkan,
ya. Maksudnya berdoa, bukan berdoa, maksudnya mengajak, ya, mengajak berdakwah ya kepada orang untuk memiliki sifat-sifat di atas, artinya untuk beriman. Jadi bukan hanya untuk diri kita saja yang beriman kepada Allah, ya, menafikan kesyirikan kepada Allah, mencintai, ya, cinta dan benci karena Allah, menjalankan taatan dan sebagainya. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kita mengajak orang lain kepada seluruh sifat-sifat yang disebutkan tadi. Walhasi alaiha, dan mendorong, ya, di atas kepadanya. Wa talatufi bin nasi, dan juga berlemah lembut kepada manusia. Wa qala al-Khattabi, wa Khattabi berkata, wa haqiqatu hadhil awsafi raji'atun ilal abdi fi nusihi nafsahu. Dan hakikat seluruh sifat-sifat ini kembali kepada hamba di dalam nasihat kepada dirinya sendiri sebenarnya. Jadi ketika nasihat kepada Allah, maknanya adalah nasihat kepada diri sendiri untuk bisa melakukan hal-hal ini kepada Allah. Fa inna Allah subhanahu wa ghaniyun an nushin nasihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh, ghaniyun di sini artinya tidak butuh, ya, kepada nasihat yang memberi nasihat, ya. Ketika Allah menyuruh kita beriman, beribadah dan sebagainya, itu bukan berarti Allah butuh kepada semua itu. Allah itu tidak butuh kepada semuanya, ya, tetapi semuanya lah yang butuh kepada Allah. Ya, Allahus Somad, ya, seluruh makhluknya butuh kepada Allah, ya. Nah, itu makna nasihat kepada Allah. Lalu yang kedua, nasihat kepada kitab Allah maksudnya apa? Wa amman nasihatu li kitabihi subhanahu. Adapun nasihat kepada kitab Allah Ta'ala, fabil imani, yaitu maka maknanya adalah iman bi anna kalam Allah Ta'ala, bahwa kalam Allah Ta'ala wa tanzilahu, dan wahyu yang dia turunkan, la yushbihuhu syai'un min kalamin nasi. Tidak ada bandingannya, tidak ada yang serupa dari perkataan manusia sedikit pun. Tidak bisa ditandingi oleh perkataan manusia. Itu makna nasihat kepada kitab Allah. Artinya kita menyadari adanya keagungan dari kalamullah ini. Wala yaqdiru ala mithlihi ahadun minal khalqi, dan juga tidak bisa, ya, tidak mampu seorang pun dari makhluknya, satu pun dari makhluknya yang mampu membuat yang semisal dengannya. Ya, summa ta'zimihi, kemudian memuliakannya, mengagungkannya, memuliakannya, wa tilawatihi haqqa tilawatihi, ya, mentilawahnya, ya, membacanya dengan sebenar-benar pembacaan. Ya, tidak asal baca, tapi baca yang disertai cara pembacaan yang benar, disertai dengan tadabbur, memahami maknanya, berniat, ya, dari pembacaan itu kemudian diikuti, karena talayatlu itu artinya kan mengikuti, artinya mengikuti bacaan kita itu dengan amalan berikutnya. Haqqa tilawati itu, ya. Wa tahsiniha, dan membaguskan bacaannya. Ya, wal khusyu'i indaha, dan khusyuk ketika membacanya, wa iqamati hurufihi fit tilawati, dan menegakkan huruf-hurufnya di dalam tilawah. Itu sebagaimana sesuai dengan tajwid, ya, karena makna tajwid itu memberikan hak huruf, itahu haqqi huruf wa mustahqiha, ya, dan mustahak huruf semuanya diberikan, ya, dalam makna tajwid itu ketika membaca Al-Qur'an itu, ya. Wadzabbi ya anhu li ta'wilil muharrifina, ya, dan
membersihkannya ya, atau mensucikannya, melepaskannya dari takwil orang-orang yang merubah. Artinya menjaga keaslian Al-Quran ini, wa tasdiki bima fi, dan membenarkan apa yang ada di dalamnya, wal wuqufi ma'ahkami, dan mengamati ya, ataupun mengamalkan wukuf ini bersama dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya, ya, yang dalam Al-Quran. Wa tafahumi ulumihi wa amsalihi, dan memahami ilmu-ilmu dan perumpamaan-perumpamaannya. Dalam Al-Quran itu banyak amsal ya, perumpamaan-perumpamaan. Itu mengajak kita untuk merenung, memikirkan ya, mentafakuri. Wal i'tibari bimawadihi, dan juga mengambil ibroh dari setiap tempat-tempat Al-Quran ya. Artinya dalam setiap ayat, dalam setiap ayat yang disebutkan diajak ya kita untuk mengambil ibroh, maka kita mengambil ibroh dari sana ya. Tafakuri fi ajaibihi, dan mentafakuri keajaibannya, kemujizatannya, karena kemujizatan Al-Quran itu tidak akan pernah selesai ya. Kelihatan kodi ajaibuhu. Wal amal bimukamihi, dan mengamalkan yang muhkamnya, wa taslimi limutasyabihi, dan menyerahkan kepada Allah pada hal-hal yang mutasyabihnya, artinya yang tidak bisa dipahami maknanya oleh manusia ya, sebagaimana di dalam surat Ali Imran ya, kunna umul kitab ya, ada umul kitab itu yang muhkamatnya, sedangkan kepada hal-hal yang mutasyabihnya kita menyerahkan kepada Allah maknanya. Seperti misalnya huruf-huruf muqatta'ah ya, alif lam mim, alif lam ra, itu adalah ayat yang mutasyabih yang tidak bisa dipahami maknanya, ya kita serahkan kepada Allah, jangan mencari-cari takwilnya. Sebenarnya dalam surat Al Imran juga orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ya, ada zaig wa amal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha. Mereka mengikuti yang mutasyabih itu. Ya. Wal bahsi an umumihi ya, mencari keumumannya. Ya, maksudnya adalah ketika disebutkan ada ayat-ayat yang bersifat umum, kita harus mencari maknanya. Ya, tentu yang lebih tahu penjelasan dari keumuman itu ya, kita lihat bagaimana penafsiran dari Rasulullah SAW ya, di dalam hadis-hadisnya gitu ya, untuk memahaminya itu. Ketika misalnya Al-Quran menyuruh untuk sholat, aqimus sholat, ya dirikan sholat, itu kan masih umum ya, sholat ini seperti apa, tata cara dan sebagainya ya, maka untuk mengamalkannya kita harus melihat pengamalan dari Rasulullah SAW. Ya, wa du'ai ilaihi ya, mengajak kepadanya, kepada hal ini semuanya, wa ila ma dzakarna min nasihati, dan kepada apa yang kami telah sebutkan di dalam nasihatnya itu, nasihat kepada kitab Allah. Ya, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, wa amman nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa tasdiquhu ala risalah. Makna nasihat kepada Rasulullah itu adalah membenarkan beliau yang diamanahi risalah, kerasulan. Ya, wal imanu ini atapnya ke tasdiku ya, marfu. Imanu bijami imaja abihi ya, dengan seluruh apa yang beliau bawa, wa ta'atuhu, mentaatinya, fi amrihi wa nahihi, dalam perintah dan larangannya, wa nusratihi hayyan wa maitan, dan membelanya baik ketika beliau masih hidup ataupun ketika beliau sudah meninggal. Ya, karena bukan hanya pada saat beliau hidup ya, beliau itu ada orang-orang yang tidak senang, yang menghina dan sebagainya. Sampai sekarang pun banyak orang-orang yang
menghina Rasulullah, membuat karikatur misalnya Rasulullah SAW, melecehkan beliau. Nah, itu kita sebagai orang yang beriman, di antara makna nasihat ya untuk Rasulullah, artinya kita harus menjaga hak-hak Rasulullah SAW. Makanya hukuman bagi orang yang menghina Nabi, menghina Rasulullah, itu adalah hukuman mati. Karena itu adalah hak Rasulullah yang harus ditunaikan. Ya. Wa mu'adatu man adahu, memusuhi orang yang memusuhinya. Kalau orang memusuhi Rasulullah, kita harus memusuhi. Ya. Wa mu'alatu man walahu, dan loyal kepada orang yang loyal, mencintai kepada yang mencintainya. Wa idhamu haqqihi, ya, dan mengagungkan haknya, wa tauqiruhu, dan menghormatinya, wa ihya tariqatihi wa sunnatihi, menghidupkan jalan hidup dan sunnahnya, wa ijabatu da'watihi, ya, memenuhi seruannya, wa nasyru sunnatihi, menyebarkan sunnahnya, wa nafyu tuhmati anha, dan menghilangkan tuduhan darinya. Ya, kita harus menjawab tuduhan-tuduhan orang ya terhadap Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang liberal misalnya sekarang ya, melancarkan tuduhan-tuduhan kepada Nabi SAW. Kita harus bisa menjawab semua itu. Ya, misalnya Rasul menikah dengan Aisyah yang usianya 6 tahun misalnya. Ya, itu muncul celaan-celaan ya. Tuhmah, tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah yang buruk. Pada zaman Rasul sendiri, orang-orang jahiliyah itu tidak ada yang mempermasalahkan itu. Itu bukan suatu hal yang aib ya. Wasti sari ulumiha, dan apa namanya, mempelajari dengan memperbanyak ya, istighfar, memperbanyak mempelajari ilmu-ilmunya, wa tafaqquh fi ma'aniha ya. Anhanya itu tadi kepada sunnah ya. Jadi wa nafyu tuhmati anha, darinya, maksudnya ha itu kembali ke sunnah Nabi. Jadi orang yang membuat tuduhan-tuduhan buruk terhadap sunnah atau yang dilakukan, yang diucapkan, disetujui ya, karena ada 3 ya sunnah itu, ada sunnah qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah. Terhadap sunnah Nabi kita harus membela dan juga banyak belajar ikhtisar ya. Istighfar ya, memperbanyak belajar dari ilmu-ilmu dari sunnah itu, dan juga memahami makna-maknanya, wa du'a ilaiha. Di antaranya kita mempelajari hadis ini adalah untuk tafakuh terhadap makna-makna sunnah, makna-makna hadis ya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Wa du'a ilaiha, mengajak kepadanya, wa taratu fi ta'limiha, dan lemah lembut di dalam mengajarkannya. Ada adab yang harus kita lakukan ketika mengajarkan hadis ini. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh para ulama ya, diantaranya misalnya Imam Malik ya rahimahullah, ketika mengajarkan hadis itu sangat luar biasa, memuliakan hadis ya. Beliau bersuci terlebih dahulu ya, melaksanakan sholat, pakai wewangian. Ada pemuliaan, penghormatan yang lebih ketika beliau mengajarkan hadis dibanding dengan mengajarkan yang lainnya. Wa idhamuha, dan juga mengagungkannya, wa ijlaluha, memuliakannya, wa ta'addubu inda qira'ataini, yang saya sebutkan tadi, beradab ketika membaca hadis itu, wal imsaku anil kalami, dan menahan dari berbicara fiha, pada sunnah itu, bi ghairi ilmin, tanpa adanya ilmu. Wa ijlali ahliha, memuliakan orang yang ahli ya, ahli di dalam sunnahnya ini, wa lintisabihim ilaiha, karena mereka berafiliasi, menisbatkan diri kepadanya, pada ahlu sunnah gitu ya, orang yang ahli di dalam sunnah itu. Wa takhalluqu bi akhlaqi, dan berakhlak dengan akhlak, hi-nya kembali kepada Nabi ya, berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'addubu bi adabihi, ya, beradab dengan adab-adab Nabi. Wa mahabbatu ahli baitihi, mencintai ahli baitnya. Ya, ahli bait ini baik keturunan beliau ya, termasuk juga kepada istri, seluruh istri-istri Nabi itu ada ahli baitnya.
tahirakum ahlal baiti, disebutkan di dalam Al-Qur'an, termasuk istri-istri Nabi. Maka aneh ya ketika orang yang mengklaim sebagai pencinta Ahlul Bait, ikatan apa itu? Jamaah Ahlul Bait Indonesia misalnya, menyatakan sebagai pecinta Ahlul Bait tetapi kemudian membenci istri-istri Nabi, kan ini aneh. Ya mencela Aisyah, ya, mencela istri-istri Nabi dengan sangat hina ya yang mereka lakukan. Justru kehinaan itu kembali kepada diri mereka. Ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah gitu ya. Dan juga mencintai sahabat-sahabatnya. Kalau kita orang-orang Syiah misalnya mengkafirkan sahabat, istri-istri Nabi, padahal yang namanya sahabat itu adalah yang paling dekat dengan Nabi, yang oleh Nabi juga dicintai. Ya kalau menilai buruk sahabatnya ya sama saja artinya juga menuduh ya buruk kepada Nabi, kepada Rasul. Sahabat itu kan walaupun mereka bukan maksum, tidak maksum, tetapi sudah apa namanya ditazkiyah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ilmu hadis misalnya sahabat itu seluruhnya adil, kulluhum udul. Tidak bisa diragukan lagi ya keamanahannya, kejujurannya, ya. Tidak bisa. Makanya ketika pastikan bahwa seseorang itu adalah sahabat, sudah tidak perlu diteliti di dalam ilmu hadis itu. Yang perlu diteliti itu dari kalangan tabi'in, karena di antara mereka ada yang bertakwa, ada yang tidak, ya, ada yang jujur, ada yang tidak. Dia mencintai para sahabatnya. Wa mujanabatu ya man ibtada'a fi sunnatihi, menjauhi orang yang membuat hal-hal yang diadakan bid'ah di dalam sunnahnya. Hal-hal yang bid'ah ya, bid'ah ini berkaitan baik dengan baik dengan akidah ataupun dengan ibadah. Ya. Hal-hal yang bid'ah. Jadi kita juga jangan merasa alergi dengan istilah bid'ah, karena istilah bid'ah itu yang menyebut adalah Rasulullah SAW sendiri. Nanti di dalam hadis Arba'in juga ada ya tentang ya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya setiap bid'ah adalah sesat, setiap yang sesat adalah di neraka. Jadi istilah bid'ah itu muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman kemudian memahami apa namanya kasus per kasus apakah ini termasuk bid'ah ataukah tidak, nah itu lain lagi ya wilayah pembahasannya. Tapi yang jelas istilah bid'ah itu ya harus kita terima karena itu adalah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, au ta'arrada li ahadin min ashabihi, ataupun apa namanya maksudnya di sini adalah menuduh jelek ya ataupun bersikap tidak baik ya kepada para sahabat ya, menuduh apa namanya hal yang buruk ya kepada para sahabat. Ya, begitu. Kita harus menjauhi mujanabah, ini atopnya ke manibtada'a au ta'arrada. Menjauhi orang yang punya anggapan yang buruk kepada sahabat. Misalnya di antara orang ada yang tidak apa namanya menuduh tuduhan-tuduhan buruk kepada Muawiyah misalnya ya, kepada Utsman bin Affan ya. Kalau baca sejarah para sahabat dianggapnya Utsman bin Affan itu misalnya ya tuduhan-tuduhan negatif, dia lebih kepada nepotisme misalnya, mendahulukan keluarganya di dalam memilih sebagai para pemimpin ya dan sebagainya. Padahal tuduhan-tuduhan itu memang keluar dari orang-orang yang memang ingin menghancurkan ya kekuasaan Islam pada saat itu. Orang Khawarij ya. Jadi kita harus menjauhi ataupun ya membela para sahabat itu dari tuduhan-tuduhan buruk itu.
Misalnya Utsman ketika terjadi konflik antara Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib ya. Jangan sampai kita mengotori lisan kita dengan mencela ya. Karena mereka semuanya adalah sahabat yang mulia. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat yang mulia. Ya, yang oleh Rasulullah disebutkan sebagai orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Nah, ini makna dari nasihat kepada Rasul. Jadi sudah otomatis kalau kita beriman kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, sudah otomatis juga harus mencintai para sahabatnya begitu. Juga keluarganya. Wa amma nasihatu li'aimatil muslimin, adapun nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, pamuawanatuhum alal haqi, membantu mereka di atas kebenaran, wa ta'atuhum, dan mentaati mereka, wa amruhum bihi, dan wa ta'atuhum wa amruhum bihi ya, dan memerintahkannya mereka dengan kebenaran. Wa tanbihuhum, dan juga memperingatkan mereka, wa tadhkiruhum, mengingatkan mereka, birifkin walutfin, dengan lemah lembut dan kasih sayang, ya, wa i'lamuhum ya bima, dan juga mengingatkan mereka dengan bima ghafalu anhu, yang mereka lalai darinya. Wa tablighuhum min huquqil muslimin, menyampaikan pada mereka dari hak kaum muslimin, wa tahqul huruji alaihim bisayfi, dan juga tidak keluar ya dari mereka, dari para pemimpin itu, dengan pedang. Artinya jangan memberontak ya kepada para pemimpin itu. Ya, pemimpin dari kaum muslimin ya, diangkat menjadi pemimpin di antara di tengah-tengah kaum muslimin itu ya, kita harus memberi nasihat. Nasihat itu membantu mereka di atas kebenaran, mentaati apa yang memang sebagai bentuk ketaatan kepada Allah ya. Dan tidak boleh mentaati kalau dalam rangka memaksiat kepada Allah, ya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, sekalipun kepada pemimpin, dalam rangka memaksiati Allah gitu ya. Jangan ditaati kalau termasuk perbuatan dosa ya. Ya, wa ta'lifu qulubin nas li ta'atim, dan juga menyatukan hati manusia untuk mentaati mereka para pemimpin, wassalati khalfahum, dan melaksanakan sholat di belakang mereka, wal jihad ma'hum, berjihad bersama mereka, wa an yadwa lahum bisolahi, ya mendoakan mereka dengan kebaikan, kesolehan, begitu ya. Wa amma nasihatu, ya ini sedikit lagi kita selesaikan. Nasihat ammatil muslimin, kepada seluruh kaum muslimin, wa hum ma'ada ulatil amri, mereka adalah selain dari para pemegang urusan, maksudnya para pemimpin, fa irsyaduhum lima solihihim, membimbing mereka pada kemaslahatan mereka, fi akhiratihim wa dunyahum, dalam akhirat mereka dan dunia mereka. Wa i'anatuhum alaiha, membantu mereka di atasnya, wa sitru auratihim, menutupi aurat mereka, wa saddu khalatihim, ya memenuhi yang kurang dari mereka, ya memenuhi kebutuhan mereka, wa daf'ul madari anhum, mencegah kemadorotan dari mereka, wajar bil manafi'i lahum, memberikan kemanfaatan, wal amruhum bil ma'ruf, merintahkan mereka kepada yang ma'ruf, wa nahyum anil munkar, ya melarang mereka dari yang munkar, birifkin wa ikhlas, dengan lemah lembut dan ikhlas. Ini makna nasihat. Jadi sebagaimana tadi sebutkan, nasihat itu kan ada iradatu jumlatil khair. Ya, sekumpulan kebaikan, ya semuanya. Ketika kita menasihati rakyat, berarti menasihati dalam seluruh hal yang baik ya bagi mereka. Maka di sini dirincikan supaya kita ada gambaran yang jelas di dalam mengamalkannya gitu ya.
Wasyafaqati alaihim ya wasyafaqatu alaihim ya merasa kasihan, berkasih sayang kepada mereka, wa tawqiru kabirihim, menghormati yang besarnya, wa rahmatu shagirihim, ya menyayangi yang kecilnya, wa tahawwaluhum bil mau'izah, dan juga memberikan secara rutin dan apa namanya ada jeda-jedanya ya tahawul bil mau'izatil hasanah, memberikan nasihat yang baik, mau'izah, bimbingan, arahan ya, wa tarku ghasyihim wa hasadihim, dan juga tidak menipu mereka, tidak hasud kepada mereka, wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri, minal khair, dari kebaikan, wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minal makruh, dan membenci ya bagi mereka apa yang dibenci bagi diri sendiri. Ya. Wadhubu an amwalihim wa aradi, menjaga harta mereka dan kehormatan mereka, wa ghairu dzalika min ahwalihim bil qawli wal fi'li, dan selain itu dari keadaan-keadaan mereka dengan perkataan dan perbuatan, wa hathuhum ala takhalluqi, mendorong mereka untuk berakhlak bi jami'i ma dzakarnahu min anwa'in nasihah, dengan seluruh apa yang telah kami sebutkan ya dari macam-macam nasihat ini, wallahu a'lam. Wan nasihat, dan nasihat itu fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Idza qama biha man yakfi, jika apabila telah melakukan ya orang yang cukup ya yang punya kapasitas untuk itu, sakoto an ghairihi, maka gugurlah dari yang lainnya kewajibannya itu. Wahia lazimatun ala qadri taqah, ya dia itu wajibnya, lazimnya itu sesuai dengan kemampuan. Wan nasihatut filughah, nasihat menurut bahasa al-ikhlas. Yuqal, dikatakan nasahtul asala, aku telah menasihati madu ya, idza saffaituhu ya, apabila aku membersihkannya, memurnikan, menjernihkannya, maksudnya dari yang bercampur ya, hal-hal yang mencampuri, yang mengkotori dari madu tersebut, ya dibersihkan. Ya, sehingga dari makna itu ya artinya kita mengikhlaskan ya, melakukan kebaikan-kebaikan tadi ya. Dan juga ada yang mengatakan nasihat itu maknanya adalah khoto ya, berasal dari khoto ya, menjahit ya. Artinya ketika kita melakukan nasihat, artinya kita menutupi hal-hal yang kosong, yang celah-celahnya ya, seperti halnya ketika kita menjahit seperti itu. Ya. Jadi dengan 4 nasihat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pemimpin muslimin dan rakyatnya, ini merupakan kepada kitab Allah tonggak-tonggak ya yang bisa diamalkannya Islam ini dalam kehidupan. Begitu ya, dan yang paling inti, yang paling tingginya tentu adalah kepada Allah. Ya, lalu kepada kitab Allahnya dijunjung tinggi. Suatu masyarakat kalau menjunjung tinggi kitab Allah, maka Allah akan meninggikannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, innallaha rafa'a bi hadzal kitabi aqwaman yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Allah ini. Ketika mereka meninggikan kitab Allah ini, maka Allah akan mengangkat mereka. Sebaliknya, Allah akan merendahkan orang yang merendahkan kitab Allah. Jadi ini adalah pilar ya tegaknya suatu masyarakat di mana Islam bisa diterapkan di dalamnya. Ya, kepada para pemimpin, kepada rakyat seluruhnya, kita mendoakan ya mudah-mudahan diberikan petunjuk ya dan juga keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala, agar masyarakat kita, para pemimpin kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan ya, silakan.
Padahal langsung saja dinyalakan mic-nya kalau ada yang bertanya ya, baik dari pemahaman atau dari pembacaan tadi boleh. Ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ustaz, kalau baca setelah ama itu misalnya rofa Ustaz ya, doma Ustaz. Setelah apa? Habis ama, ya. Itu misalnya rofa Ustaz, doma ya. Wa ama tadi kan Ustaz. Iya. Nah, setelah ya, itu jadi mubtada, Be. Mubtada ya. Mubtada marfu. Dan dia membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat. Ya. Ya, itu ada di buku saya pembahasan tentang syarat ya, di antaranya adalah amma. Ya, uslub uslub syarat ya, di pembahasan uslub syarat itu ada Pak, bisa dilihat ya di bukunya ya. Emang betul Ustaz, manusia itu yang membedakan dengan hewan itu akal, semuanya mirip Ustaz. Berikan kelebihan akal ya manusia itu. Ya, kelebihan akal. Hampir semuanya mirip tuh, semuanya. Baik, Ikhwah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan ya untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat ya bagi kita semua, menjadi dorongan, semangat kita untuk terus mengkaji kitab-kitab warisan para ulama ini ya, karena ini sangat berharga sekali ya, ilmu-ilmu yang kita perlukan ya, ilmu yang penting ya diantaranya ini adalah kita memahami hadis-hadis Rasulullah SAW paling tidak yang sudah dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini ya, yang 40-an ya, atau tepatnya 42 hadis ini sebagai dasar-dasar ya di dalam ajaran Islam ini. Demikian ikhwah sekalian pada kesempatan kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.